Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita berjumpa dalam renungan malam. Kita memuji Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kita akan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kita pujikan bersama-sama pujian ini malam hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah tuh aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh Yesus,
tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Haleluya. Oh Yesus, Engkau Raja, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Horilabaya syakaramu yasha. Haleluya. Kami sanjung, kami muliakan Engkau Tuhan. Syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rabaya syakarabaya syakar. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau Yesus yang dipuji. Oh relama ya syakarararaya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, malam hari ini kami mengucap syukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan yang tetap menyertai dan memimpin sampai hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu, urapi juga yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Allah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-17. Ya. Mazmur pasal 17. Kita baca ayat yang ke-8 ya. Firman Allah berkata demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang biji mata, firman Tuhan berkata, kita ini adalah biji matanya Tuhan.
Dalam Mazmur pasal 17 ini ditulis tentang doa Daud. Siapa sebenarnya Daud? Alkitab jelas mengatakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa biji mata Tuhan ya adalah termasuk orang yang percaya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32, Saudara, kita buka firman Allah. Dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10, di situ pernah diceritakan tentang umat Israel yang dikatakan mereka adalah biji matanya Tuhan. Saya bacakan dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10 ya. Alkitab jelas mengatakan, didapatinya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji matanya Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ulangan 32 ayat 10 memberitahu bahwa mereka adalah biji matanya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Zakaria juga mengatakan bahwa Zakaria pasal yang ke-2, Saudara, kita lihat firman Allah. Ya, siapa yang disebut sebagai biji matanya Tuhan ya. Dalam Zakaria pasal yang ke-2 ayat yang ke-8, begini firman Allah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjamah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti apa? Menjamah biji matanya. Saudara yang kasih Tuhan, orang percaya adalah biji mata Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir bahwa kita ini loh biji mata Tuhan. Sesuai dengan firman Allah tadi dalam Mazmur pasal yang ke-17 ya. Mazmur pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-15 Saudara ya. Ini dikatakan bahwa orang percaya, siapa yang menjamah orang percaya, dia berurusan dengan Tuhan ya. Nah, Saudara, kita sangat senang kalau kita dikatakan sebagai biji matanya Tuhan ya. Nah, bagaimana dalam hidup kita ini menjadi orang seperti biji matanya Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa ayat 8, Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu ya. Bagaimana ciri orang yang dikatakan tetap dia ini sebagai biji mata Tuhan? Ada satu tanda, ada satu ciri bahwa orang yang dikatakan dijaga seperti biji mata Tuhan itu memiliki tanda atau memiliki ciri. Cirinya apa, Saudara? Dalam Mazmur pasal 17 ini yang memberitahu kita, ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu, dan pada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Saudara, jadi ada tanda bahwa jika kita disebut sebagai biji mata Tuhan, tanda yang pertama, ciri yang pertama adalah hidup kita ini harus benar ya. Alkitab jelas mengatakan bahwa kalau ada orang yang berdosa, Tuhan tidak akan dengar. Hidup kita ini harus benar, bukan menjadi hidup yang baik, Saudara ya. Banyak orang baik tapi belum tentu benar ya. Alkitab mengatakan bahwa jadilah kita orang-orang benar ya. Jadilah hidup saudara dengan firman Allah. Ketika hidup saudara benar ya, orang akan melihat bahwa hidup kita ini benar itu nyata, hidup benar itu pasti. Alkitab mengatakan bahwa siapa Daud?
orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, Daud adalah orang yang berkenan, artinya apa? Orang yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud mengalami berbagai macam persoalan ketika dia menghadapi difitnah, dikejar-kejar Saul, saudara, dia tetap sebagai orang yang benar. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap pertahankan posisi saudara sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena saya percaya, ketika engkau tetap benar di hadapan Tuhan, engkau akan dijagai seperti biji mata Tuhan. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua, orang yang dijaga seperti biji mata Tuhan. Saya akan baca ayat 3 sampai yang ke-5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ciri yang kedua, saudara, Daud kita lihat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkah kakinya tetap mengikuti akan jejaknya Tuhan. Ya, cara hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Dia bisa punya kesempatan untuk membalas orang yang menyakiti dia, seperti Saul, ya, yang senantiasa berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi kita lihat, seorang yang menjadi biji mata Tuhan, hidupnya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Ya, Daud, dia tidak membalas. Itulah ciri orang yang sebagai biji matanya Tuhan. Dia tidak akan membalas, saudara. Ya, seperti Daud. Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Cara hidup Daud adalah cara hidup yang benar. Sekalipun banyak orang cara hidupnya tidak benar, tetapi Daud tetap memiliki cara hidup yang benar. Ketika dia berusaha untuk dibunuh oleh Saul, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Ya, betapa indahnya orang yang dikatakan biji matanya Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, pasti kita senang kalau kita dikatakan sebagai biji matanya Tuhan. Tetapi adakah tanda hidup kita ini sebagai biji mata Tuhan? Tandanya apa? Cirinya apa? Engkau harus hidup benar. Ya. Yang kedua apa tandanya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti Daud. Ya. Seperti Daud. Alkitab jelas mengatakan bahwa tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Banyak orang berbuat jahat dalam diri Daud, tetapi Daud tetap menjaga hatinya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hatinya benar di hadapan Tuhan. Jadi karena itu malam hari ini, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau sebagai biji mata Tuhan, engkau akan dijaga, engkau akan dilindungi, engkau akan dibela oleh Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, ialah renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Engkau yang sudah memimpin kami, menyertai kami sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika ada mereka yang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada mereka yang sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Tolong Tuhan malam hari ini. Pergumulan apapun Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami serahkan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus.